Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2. Izin perkenalan, nama saya Neni Hibni Hanifah. Ada rekan saya Nur Hayati, Puput Nur Hasanah, dan Wiwin Cinta Arum. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen alokasi dana bank. Apa itu pengalokasian dana? Definisi pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Tujuan bank dari pengalokasian dana adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Dalam mengalokasikan dana, pihak perbankan membaginya ke dalam prosentase tertentu sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam perekonomian pada sekarang ini. Misalnya untuk bidang pertanian diberikan 20%, sedangkan untuk bidang industri diberikan 40%. Untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis alokasi dana. Jenis-jenis alokasi dana yang pertama ada primary reserve atau cadangan primer. Prioritas utama dalam alokasi dana adalah menempatkan dana untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Untuk yang kedua ada secondary reserve atau cadangan sekunder. Prioritas kedua di dalam alokasi dana bank adalah menempatkan dana-dana ke dalam non-cash liquid asset yang dapat memberikan pendapatan kepada setiap saat, dapat dijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank. Untuk yang ketiga ada loan portfolio atau kredit. Prioritas ketiga dalam alokasi dana bank adalah menyalurkan kredit. Dasar pemikirannya adalah setelah bank mencukupi primary reserve serta kebutuhan secondary reserve yang merupakan suplemen bagi primary reserve, bank baru dapat menentukan besarnya volume kredit yang akan diberikan. Untuk yang keempat ada portfolio investment. Prioritas terakhir di dalam alokasi dana bank adalah dengan mengalokasikan sejumlah dana tertentu pada investasi portofolio. Alokasi dana bank ke dalam kategori ini adalah dana sisa setelah penanaman dalam bentuk pinjaman. Untuk yang terakhir ada fixed asset. Alokasi atau penanaman dana bank yang terakhir dengan strategi menjaga likuiditas adalah penanaman modal dalam bentuk aktiva tetap seperti pembelian tanah, pembangunan gedung kantor bank, Jenis alokasi dana berdasarkan sifat. 1. Penanaman dana dalam aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. 2. Penanaman dana dalam aktiva tidak produktif adalah penanaman dana bank ke dalam aktiva yang tidak memberikan hasil bagi bank. Pendekatan alokasi dana. 1. Fall of fund approach adalah penanaman dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber-sumber dana seperti sifat dana, jangka waktu, dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut. 2. Asset allocation approach adalah penempatan dana ke berbagai aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana terhadap jenis alokasi dana yang sesuai dengan sifat dana, jangka waktu, dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut. Kelebihan dan kekurangan pendekatan alokasi dana. Yang pertama, pool of fund approach. Kelebihan: perhitungan biaya dana relatif sederhana, pengelolaannya tidak kompleks. Kelemahan: tidak memberikan dasar untuk memperkirakan standar likuiditas, tidak terdapat pertimbangan terhadap perubahan giro, deposito, tabungan, dan sumber dana lainnya. Mengabaikan likuiditas yang berasal dari portofolio kredit melalui pembayaran cicilan dan bunga secara terus-menerus. Memperkecil peranan cadangan sekunder sebagai likuiditas. Mengabaikan kenyataan mengenai kemampuan bank untuk memperoleh laba dari operasinya. Mengabaikan peran interaksi aktiva dan pasiva dalam penyediaan likuiditas secara musiman. Yang kedua, asset allocation approach. Kelebihan: mengalihkan penekanan likuiditas kepada profitabilitas. Jumlah rata-rata cadangan likuiditas mengalami penurunan
sehingga alokasi dana dapat dialihkan lebih banyak pada penyaluran kredit dan penanaman modal dalam surat-surat berharga yang memiliki keuntungan lebih tinggi. Kelemahan: keputusan mengenai jumlah likuiditas dilakukan berdasarkan perkiraan atau perputaran simpanan. Bisa terjadi kelebihan likuiditas yang menyebabkan keuntungan menjadi berkurang. Portofolio kredit dianggap sama sekali tidak likuid sehingga kredit tidak dianggap sebagai sumber likuiditas yang potensial. Keputusan mengenai manajemen aktiva pasifa dibuat secara independen.